ada konten menarik dari Bang Heri ini. Iya. Ketika disajikan kontennya dengan Pak Edi, Oh. Pak Purnawirawan. Iya, iya. Sebuah contoh ketika salah satu tersangka itu kan mengatakan, atau beberapa tersangka mengatakan ada di rumah lah ya, pada malam kejadian. Tetapi yang saya resapi dari salah satu konten Kang Heri dengan Pak Purnawirawan itu adalah melihat CCTV saat mengambil CCTV itu, dan itu melihat salah satu tersangka dengan salah satu saksi ini. Dan itu pada malam hari dan menuju pagi hari, kira-kira begitu. Iya. Nah, artinya adalah ketika CCTV ada, ini jelas ini alat bukti. Iya. Ya kan? Ini akan mematahkan argumentasinya bahwa mereka ada di rumah. Iya. Sedangkan tertangkap CCTV dia sekitar jam 4-an itu tertangkap, kira-kira begitu. Nah, yang Bang Heri obrolkan dengan beliau itu, apakah Bang Heri merasa yakin apa yang diobrolkannya adalah benar dengan sebenar-benarnya, dengan menyatakan bahwa melihat tersangka naik motor dan berboncengan dengan siapa saksinya itu? Nah, apakah Bang Heri yakin? Begini ya Bang ya, yang namanya hukum itu kan sebetulnya apa namanya ya, harus berdasarkan dengan fakta. Ya, maksud saya menyikapi apa yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya dalam hal ini saya memang bisa dikatakan gimana ya, beliau itu kan menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Dan apa yang disampaikan di konten saya itu pun sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Karena beliau juga bisa dikatakan posisinya sebagai saksi. Nah, ini berbicara pada saat dia tugas nih. Dia kan bisa dikatakan besar itu bisa dikatakan menurut pengakuan dia di pengalamannya itu di dalam intel. Gitu kan ya. Saat itu saya lupa nih, pada saat bertugas pada saat kasus Rajapati itu dia posisinya sebagai di mana ya, saya lupa, tapi ada di konten saya ya. Yang jelas pengalaman intelnya itu, jadi kalau istilah yang beliau katakan, dia itu bukan untuk, misalkan kan begini, saya kan berbicara begini, Pak, kalau misalkan Bapak melihat Bapak yang mengambil data CCTV dan lain sebagainya, misalkan, apakah Bapak ada nggak data yang Bapak simpan, istilahnya untuk pembanding gitu kan? Iya, betul. Nah, dia bilang begini, waktu itu kan dia lurus Pak, di dalam kasus Subang ini kan mungkin pihak kepolisian itu memiliki tugas masing-masing. Betul. Jadi dia juga tidak mau overlap gitu loh, misalkan, oh saya mendapatkan ini, lalu diproses sendiri dan lain sebagainya, kan tidak seperti itu. Betul. Jadi dia hanya sebagai seorang polisinya melihat satu tindakan lain pun atau apapun dengan pengalaman jiwa di intelnya, pasti akan dia berikan kepada pihak kepolisian yang sedang menangani perkara ini. Kan seperti itu. Dia tidak memiliki pikiran lain bahwa data yang diberikannya itu akan berubah atau apa seperti apa, tidak kan seperti itu. Jadi dia itu menjalankan seperti itu. Dan dia juga tidak akan menyangka akan kejadiannya seperti ini. Malah dia katakan bahwa dengan data yang diberikan oleh dia itu, kalau dia itu menurut dia itu sebenarnya ya merupakan, ya bisa dikatakan memberikan sesuatu itu ya makanya dia itu dianggap tidak akan sesusah ini gitu loh, dengan data yang beliau berikan itu. Karena dia melihat langsung ya, karena recordingnya ya. Oh, melihat ini nih, tersangka ini nih, kira-kira. Ya, seperti itu. Tetapi harusnya cepat kan? Ya, betul. Nah, tetapi dalam hal ini kalau dikaitkan dengan Bang Yahya tadi, apakah saya yakin atau tidak? Ibaratnya kayak beginilah contohnya. Bang Yahya mengatakan kepada saya, Kang Heri, saya melihat tadi sesuatu, misalkan apa kejadian ya, gitu kan. Asli. Itu misalkan melihat sebuah tas atau apa, saya melihat itu asli loh, kata Bang Yahya. Lalu kan dalam hati saya begini, iya Bang Yahya yang melihat, saya kan tidak melihat, begitu kan ya. Jadi intinya begitu juga dengan posisinya Pak Edi nih, karena saya maaf gitu dalam hal ini tidak melihat secara langsung terkait data yang didapat oleh Pak Edi, walaupun itu keluarannya dari Pak Edi, ya dalam hal ini iya, saya tidak langsung apa namanya ya, pasti gitu loh. Tapi kalau dilihat dari gimmick, kalau dilihat dari cara dia menyampaikan, saya yakin apa yang dikatakannya itu benar. Begitu Bang. Dan bahkan saya adalah orang yang ketiga setelah Bapak Purnawirawan, Bang Heri dan ke saya ya.
Saya sendiri entah kenapa nih dari obrolan kita kan kalau melihat sesuatu itu terlihat dari indikatornya, Bang. Indikator misalkan kenapa saya harus percaya daripada kesaksian Pak Purnawirawan itu? Karena pertama adalah dia penuh dengan ancaman nih. Betul. Tapi dia berani mengungkapkan. Iya. Ancamannya ada yang motor lah, ada ancaman yang lain yang dikatakannya kan di konten itu. Satu indikator itu padahal dia diancam dengan luar biasa, tapi dia berani mengorbankan itu. Iya. Berani nabrak lah ya. Kedua, dia juga berani melaporkan apa adanya. Baik itu Polres saat itu, walaupun saat itu katanya belum digubris lah ya, belum di follow up lah ya. Akhirnya ke Polda dan di follow up oleh Polda itu kan. Nah, itu kan pengorbanan itu luar biasa. Ini indikator, Bang, menurut saya. Dan yang ketiga, beliau sudah berani ekspos ke media. Salah satunya Bang Heri maupun yang lain. Ini adalah bagian daripada bukti pernyataan atau indikator bahwa pernyataannya adalah benar. Nah, walaupun saya adalah orang yang ketiga ya mendengar dari Bang Heri dan sebagainya, tapi saya kenapa melihat dari indikator itu saya percaya. Apa yang diucapkannya adalah percaya. Sehingga ketika kepercayaan ini penuh, maka ucapan yang informasi yang telah disampaikan Purnawirawan ini adalah sebagai alat bukti, Bang. Kan saksi, keterangan saksi. Ya. Nah, maka ketika Pak Purnawirawan ini dijadikan sebagai alat bukti, ini satu alat bukti. Danu kemudian alat bukti. Ketiga barangkali CCTV dari digitalnya ya, surat sebagainya. Nah, terus juga apa, Bang? Bercak darah itu yang dimaksud daripada bercak darah itu ternyata bukan hanya dua noda merah itu, Bang. Abang ingin saja ingat dalam sebuah jumpa pers di Polda itu. Ternyata yang dimaksud daripada Polda itu adalah cipratan, Bang. Langsung ke tembok dan mengenai dua orang itu. Artinya adalah cipratan itu bukan dua noda darah merah, tapi memang banyak. Nah, pernah saya bercerita kepada salah satu saksi, Bang, saya bilang, kan dia sebagai saksi ya, sering dipanggil. Itu maksudnya dua noda merah itu seperti apa? Oh, jangankan dua noda merah katanya, itu banyak percakannya katanya. Nah, ini saya pernah mendapatkan jawaban langsung dari saksi ini, ya. Dia itu dipanggil, seringkali panggil oleh Polri juga kan. Itu dan bajunya baju siapa? Baju dia bukan? Iya katanya. Percikan darahnya sedikit atau banyak sebenarnya. Dan itu adalah celana ada baju. Dan itu ternyata katanya udah di Polda. Artinya adalah ini alat bukti, Bang. Kira-kira begitu. Bahwa ini kemudian mengikis pernyataan dan asumsi argumentasi bahwa hanya Danulah sebagai alat buktinya. Berarti kan banyak, Bang. Ini adalah diskusi, Bang, ya. Bahwa kemudian akhirnya saya semakin yakin dan percaya terhadap keterangannya dari Bapak Purnawirawan itu, Bang. Jadi begini, Bang, maksud saya tadi Abang kan tanyakan sama saya bahwa Abang sendiri meyakini nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi di sini, Pak Purnawirawan ini. Maksud saya gini loh. Saya tahu bahwa keterangan saksi di sini merupakan alat bukti yang sah. Dan itu bisa dikatakan merupakan poin yang pertama. Malahan keterangan terdakwa kan kita ketahui ya, karena memang ini jarangnya mungkin terdakwa yang memberikan pengakuan, sehingga keterangan terdakwa ini juga terkadang menjadi sebuah syarat terpidana dalam mengajukan gerasi kepada presiden. Kan seperti itu. Nah, jadi saya begini maksudnya. Saya betul sekali bahwa yang namanya keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang sah. Tetapi kan ada tetapinya. Tetapi karena memang kan harus ada persesuaian itu antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Pak Edi di sini sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya, itu tentunya harus dilakukan investigasi yang lebih mendalam oleh pihak kepolisian. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi ini benar ataupun tidak, kan seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan saya yakin dengan apa yang saya katakan dengan Pak Edi kalau melihat dari gimmick dan gestur dan cara dia menyampaikan. Tetapi kan kalau meyakinkan 100% kebenaran data Pak Edi itu, misalkan contoh, Kang Heri, saya melihat sesuatu di data CCTV ini yang saya berikan data ini kepada pihak penyidik yang menangani kasus Subang. Ini nih loh, misalkan. Berarti kan, nah, kebenaran Pak Edi itu dikuatkan dengan data yang tentunya dipegang oleh dia. Sebaliknya sekarang Danu kan sudah memberikan pengakuan nih bahwa dia misalkan
nggak jauh-jauh lah ya, kita tidak berbicara memukul misalkan, atau misalkan tidak berbicara yang lainnya, karena saya data itu bisa dikatakan tidak mengetahui secara pasti. Hanya ini disampaikan oleh media ya, yang tentunya ini juga berdasarkan dari pihak kepolisian. Misalkan begini, berdasarkan ke pengakuan Danu, kan tidak mungkin kalau pengakuan yang Danu berikan bahwa dia ada di TKP begini dan begitu, melihat ini dan begitu, data saintifik yang dipegang oleh pihak kepolisian tidak ada data yang menunjukkan bahwa di jam itu Danu tidak ada di TKP. Saya rasa kalaupun Danu sudah memberikan pengakuan, itu pastikan diverifikasi kembali, dilakukan mendalam. Ya, betul. Nah, kenapa saya tarakan tadi saya percaya kalau melihat Pak Edi, tetapi ya dalam hal ini karena sedikit ya berapa persen gitu loh ya, bukan berarti gimana ya, tapi perlu data berapa persen lagi, yaitu tentang data yang dimiliki. Ya mungkin dalam hal ini pihak kepolisian mungkin saja sudah mengetahui, karena mereka itu yang melakukan apa namanya ya, misalkan BAP juga pendalaman lah ya. Kalau saya ini kan, kalau kita ini kan bisa dikatakan hanya bisa dikatakan melihatnya itu kulit luar, kulit luarnya aja, karena memang kita tidak memiliki kapasitas untuk melihat lebih dalam. Jadi sekali lagi, secara pribadi saya pada dasarnya sama dengan Bang Yahya. Cuman ini saya tekankan, kenapa saya tidak 100%? Karena tidak 100%-nya saya apa namanya, tidak memiliki data tentunya yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Misalkan contoh, yaitu tadi data CCTV, saya kan tidak melihat nih. Saya tanya kan, mana datanya? Ya memang saya kan tidak menyimpan, betul tidak? Jadi itulah yang membuat saya, bukan berarti saya tidak percaya, cuman terkadang gimmick, gestur itu juga menunjukkan apa namanya ya, menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan. Tetapi pada dasarnya fakta hukum tidak seperti itu. Nah, kalau mungkin saya melihat terkait apa yang dia sampaikan mengenai data temuan, yang ya intinya dalam podcast itu saya setidaknya saya melihat gitulah ya, oh bener atau bagaimana, mungkin saya akan bilang 120% gitu Bang. Jadi ini perlu di garis bawah ini, soalnya kan konteksnya dalam hal ini kalau saya melihat pandangan dari Bang Yahya tadi, seolah saya itu ragu. Tapi ya itulah hukum gitu loh. Seperti itu. Mantap. Dan indikator terakhir itu, kenapa saya meyakini beliau adalah benar? Sudah banyak yang dipanggil dari oknum lebih daripada 9. Ya. Yang tercatat di saya pribadi itu lebih daripada 9 antara oknum, keanggotaan, dan sipil. Nah, mereka itu kemungkinannya digali keterangannya, apakah ada ketersesuaian dengan sebuah keterangan yang telah dilontarkan oleh Pak Purnawirawan. Dan saya kira ketika informasi itu beredar juga dan sudah dinaikkan menjadi sidik, maka ketika sidik kan unsur pidananya sudah ditemukan. Apapun bentuknya, misalkan dari sisi OJ-nya ada yang menghilangkan, ada yang muncul bersih-bersih, dan bahkan ini dinyatakan oleh Humas Polda Jabar bahwa ada perwira 2 bintara misalkan membersihkan di TKP, dan itu setelah olah TKP. Apa maksudnya? Sedangkan olah TKP itu tidak hanya sekali loh Bang. Nah, minimalnya 2 di TKP Subang ini. Subang itu. Artinya TKP itu belum kelar. Ada yang mereka bersih-bersih. Ini yang memungkinkan, indikator terakhir ini adalah memungkinkan